Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mulia beliau Bapak Asep Yudianto MPD, izin memperkenalkan diri Pak. Nama Wildan Lutfi, NPM 2201032026 dari PGMIC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang mana saya meneliti di MI Al-Quran dengan sebuah judul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika kelas 4 di MI Al-Quran. Berbicara tentang matematika, karena di sini sesuai dengan judul, yakni menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematika. Jadi kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu matematika. Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam dunia pendidikan formal dan memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam pembelajaran matematika, salah satu tujuan utama yang harus dicapai adalah kemampuan siswa untuk memahami konsep-konsep matematika secara mendalam. Bukan hanya sekedar menghafal rumus dan prosedur yang ada. Setiap materi dalam matematika saling terhubung dan saling mendukung, sehingga untuk memahami topik tertentu dengan baik, siswa perlu menguasai terlebih dahulu materi-materi persyarat yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep dasar yang matematika ini sangat penting sebagai dasar untuk mempelajari materi yang lebih kompleks di kemudian hari. Oleh karena itu, pembelajaran matematika seharusnya tidak hanya menekankan pada kemampuan mengingat ataupun menghafal materi, tetapi juga pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Dengan pemahaman yang kuat dan menyeluruh, siswa tidak hanya dapat menguasai teori yang diajarkan, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai situasi atau permasalahan lebih kompleks dan nyata. Pemahaman yang kuat terhadap konsep-konsep matematika akan memberikan siswa kemampuan untuk berpikir secara logis dan kritis, serta menyelesaikan masalah matematika yang lebih kompleks dengan cara yang terstruktur dan tepat. Dalam memahami konsep matematika, yakni tentu tujuan pembelajaran matematika tidak hanya sebatas kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, tapi juga untuk memenuhi standar kurikulum yang lebih luas. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antar konsep yang dipelajari, penerapan praktis dari konsep-konsep tersebut, serta penggunaan algoritma dalam memecahkan masalah, serta fleksibel dan efektif. Oleh karena itu, hal pertama dan yang paling utama, yang mendasar, yang perlu dipelajari oleh siswa adalah pemahaman konsep secara menyeluruh. Pemahaman ini sangat penting karena berhubungan erat dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, berpikir logis dan kritis, serta berkomunikasi dengan jelas mengenai konsep yang telah dipelajari. Dengan pemahaman yang konsep yang kuat, siswa tidak hanya bisa menerapkan pengetahuan yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika, tapi juga dapat menghubungkan teori dengan situasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini sangat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, memperdalam pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan, dan mengembangkan keterampilan berpikir tentunya yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang lebih rumit di masa depan. Adapun indikator pemahaman konsep matematika dapat diidentifikasikan melalui beberapa aspek, yakni yang pertama, kemampuan untuk menyatakan kembali suatu konsep, dan kedua, menyajikan langkah-langkah dengan cara yang sesuai dan diterapkan dalam konteks tertentu. Namun pada kenyataan, siswa kelas 4 MI sering kali menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran matematika. Meski beberapa materi dapat dipahami dengan mudah, terdapat situasi di mana siswa mengalami kesulitan dalam belajar yang berujung pada rendahnya kemampuan mereka dalam memahami konsep matematika.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk membantu siswa menganalisis kesulitan yang dihadapi selama proses pembelajaran berlangsung. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika karena berbagai faktor penghambat yang berujung pada rendahnya nilai ujian mereka. Penelitian ini tentu bertujuan untuk menggali kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus untuk memahami sejauh mana siswa MI Al-Quran dapat menguasai konsep matematika. Penelitian ini juga diharapkan memberikan wawasan baru mengenai tantangan yang dihadapi siswa, termasuk faktor-faktor penyebab kesulitan dalam memahami konsep matematika seperti keterbatasan dalam menghubungkan konsep dengan praktek, kurangnya motivasi, serta penggunaan metode pengajaran yang memang kurang efektif. Selalu ataupun solusi yang diusulkan mencakup penggunaan alat bantu visual, pendekatan pengajaran yang lebih kontekstual, serta pemberian umpan balik yang konstruktif. Pemilihan siswa kelas 4 sebagai subjek penelitian didasarkan pada pentingnya tahap ini dalam perkembangan berpikir siswa dan pembentukan keterampilan dasar mereka. MI Al-Quran dipilih karena siswa yang terbiasa menghafal Quran itu cenderung memiliki kemampuan yang mungkin bisa dikatakan lebih baik dalam memahami konsep baru yang memberikan dampak positif pada mata pelajaran lain, termasuk matematika. Latar belakang penelitian ini adalah meyakinkan keyakinan bahwa aktivitas menghafal Al-Quran dalam meningkatkan kecerdasan otak yang pada akhirnya berkontribusi tinggi pada prestasi akademik siswa. Penelitian ini ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara kemampuan menghafal Al-Quran dengan pemahaman konsep matematika siswa. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono 2022, metode ini didasarkan pada filsafat positivisme dan bertujuan untuk mempelajari fenomena alam dengan penelitian sebagai instrumen utamanya. Sesuai dengan judul penelitian yang diambil, pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan tujuan memperoleh data yang rinci dan mendalam. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis pemahaman siswa terhadap konsep perkalian dalam pembelajaran matematika. Sampai terdiri dari 28 siswa kelas 4 MI Al-Quran. Adapun hasil tes dan observasi yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2024 lalu pada siswa kelas 4 MI Al-Quran, tentu yang terletak di Jalan Mendasari, Kecamatan Rawajitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai tujuan utama dari penelitian ini. Informasi diperoleh mencakup analisis mendalam tentang tingkat pemahaman siswa kelas 4 MI Al-Quran terhadap konsep matematika, khususnya pada materi perkalian, serta mengidentifikasikan berbagai kesulitan yang dihadapi siswa dan memahami konsep tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam mempelajari dan menguasai materi perkalian. Kemudian selain itu, berdasarkan hasil observasi, ditemukan banyak sekali siswa tampak bingung dan kesulitan saat mengerjakan soal tes yang diberikan. Beberapa siswa bahkan terlihat masih bertanya kepada teman-temannya atau kepada peneliti langsung mengenai jawaban yang benar. Situasi ini menunjukkan bahwa memang meskipun mereka telah menerima pengajaran, sebagian besar dari siswa belum sepenuhnya memahami konsep perkalian, dan banyak di antara mereka yang
Emang masih sulit, amat sangat sulit, kesulitan dalam menguasai materi tersebut dengan baik. Memahami konsep secara menyeluruh tentu merupakan salah satu tujuan utama dalam pembelajaran matematika. Ketika siswa benar-benar memahami konsep, mereka akan dapat menjelaskan materi yang dipelajari dengan kata-kata mereka sendiri, serta menghubungkan konsep tersebut dengan situasi yang memang mereka alami yang lebih praktis. Oleh karena itu, untuk memudahkan siswa dalam belajar matematika, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa mereka siswa kelas 4 memiliki pemahaman yang kuat terlebih dahulu dalam konsep dasar yang telah diajarkan. Ketidakmampuan siswa untuk memahami konsep-konsep dasar dalam materi matematika dapat menjadikan penghalang yang signifikan dalam perkembangan mereka. Hal ini juga sejalan dengan temuan dari NC Yanala HB Uno 2021 yang menyatakan bahwa pemahaman konsep yang sangat kuat bagi kesuksesan dalam pembelajaran matematika secara keseluruhan. Hasil tes pemahaman konsep matematika menjadi salah satu indikator penting untuk memahami sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan, dan tentu kemampuan mereka dalam mengembangkan pola pikir berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Tes ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan tes tertulis yang dirancang khusus untuk mengukur pemahaman konsep siswa kelas 4 MI Al-Quran. Tes tersebut terhitung dari 10 soal yang bertujuan untuk menilai sejauh mana siswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang telah diajarkan atau yang telah dipelajari sebelumnya. Pelaksanaan tes yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan melibatkan sebanyak 28 siswa dari kelas 4 MI Al-Quran sebagai peserta. Setelah tes tertulis selesai, hasil pekerjaan siswa diperiksa kembali secara mendetail oleh peneliti ataupun dengan peneliti, dan diberi skor berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah berikutnya adalah menganalisis hasil tes tersebut dengan menghitung persentase jawaban yang benar dan salah untuk setiap soal. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kuat, yang menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan siswa dalam memahami materi yang telah diajarkan. Dan data ini, peneliti dapat mengidentifikasikan area di mana siswa menunjukkan pemahaman yang baik, sekaligus menemukan kesulitan-kesulitan yang memang masih mereka alami, sehingga hasil tes ini dapat menjadikan acuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang mendatang. Kemudian berdasarkan hasil tes yang dilakukan, ditemukan bahwa 30% siswa berhasil dengan tepat mengonversi penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian dan menghitung jawaban akhirnya dengan benar. Ini menunjukkan bahwa sebagian kecil siswa memiliki pemahaman yang cukup baik tentang konsep penjumlahan ataupun perkalian berulang dan cara mengubahnya menjadi perkalian, serta mampu menghitung hasil akhirnya dengan akurat. Namun ada 50%-an siswa yang masih melakukan kesalahan pada tahap mengubah penjumlahan berulang menjadi perkalian. Meskipun mereka kurang tepat dalam menuliskan bentuk perkalian, hasil akhir perhitungan mereka tetap benar. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa memang meskipun siswa memiliki pemahaman parsial tentang konsep perkalian, mereka masih memerlukan bimbingan untuk meningkatkan ketepatan dalam penulisan format perkalian yang benar. Sementara itu terdapat 20% siswa lainnya yang mana menunjukkan kesalahan lebih banyak
pada hasil akhir perhitungan perkalian. Meskipun penjumlahan berulang yang mereka tuliskan sudah sesuai dengan format yang benar, kesalahan ini mencerminkan bahwa sebagian siswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara menuliskan penjumlahan berulang, tetapi mereka masih amat sangat kesulitan dalam menghitung hasil perkalian dengan benar. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman siswa terhadap konsep perkalian, di mana sebagian besar siswa masih memerlukan pembelajaran yang lebih intensif untuk meningkatkan ketepatan mereka, baik dalam mengubah format penjumlahan berulang menjadi perkalian maupun dalam menghasilkan perhitungan yang benar. Analisis ini menyoroti pentingnya strategi pengajaran yang lebih terarah untuk memperbaiki kelengkapan siswa ataupun untuk memperbaiki kelemahan siswa dalam kedua aspek tersebut. Jadi untuk kesimpulan dari penelitian, yakni berdasarkan penelitian tentang pemahaman konsep matematika yang mana difokuskan di kelas 4 MI Al-Quran, tentu mengenai materi perkalian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Yakni dari total siswa yang diteliti, hanya 15 siswa yang berhasil memahami konsep perkalian dengan baik, sedangkan 28 siswa lainnya masih kesulitan memahami materi tersebut. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi siswa meliputi 1. Ataupun A. Siswa sering lupa dasar-dasar perkalian yang telah diajarkan sebelumnya. B. Beberapa siswa kesulitan mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. C. Banyak siswa yang tidak bisa menyelesaikan persoalan perkalian secara mandiri. Kemudian nomor 3, faktor penyebab kesulitan ini antara lain adalah kurangnya pemahaman dasar tentang perkalian dan ketergantungan pada metode hafalan, yang mana membuat mereka kesulitan memahami hubungan antara perkalian dan penjumlahan berulang. Secara keseluruhan, saran yang diberikan adalah: pertama, guru disarankan untuk menggunakan metode pengajaran yang lebih efektif, seperti memanfaatkan media visual dan permainan yang edukatif untuk mempermudah pemahaman siswa tentang perkalian. Kemudian kedua, siswa diharapkan lebih mandiri dalam belajar dengan berlatih secara rutin sehingga dapat memperkuat pemahaman dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, harapannya hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk mengevaluasi pendekatan yang ada dan mengembangkan metode baru yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa. Mungkin hanya ini yang dapat kami ataupun saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya dari saya, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.